warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wiraningsi dengan NIM 1061945 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Gigi 34 atau gigi premolar pertama rahang bawah sebelah kiri merupakan gigi keempat dari garis midline rahang bawah. Gigi 34 ini erupsi untuk menggantikan gigi molar 1 pada gigi desidui. Gigi premolar ke-1 ini atau gigi 34 ini erupsi pada usia 10-12 tahun dan akarnya akan sempurna pada usia 12-13 tahun. Gigi premolar 1 ini memiliki bentuk yang lebih besar atau ukurannya lebih besar daripada gigi premolar kedua. Pandangan bukal atau pandangan ketika gigi menghadap pada pipi. Pada pandangan bukal ini terdapat buccal ridge yang di tengah-tengahnya ada developmental depression. Selanjutnya lereng distal lebih lebar atau lebih besar daripada lereng mesial. Lereng distalnya lebih cekung, sedangkan mesialnya agak lurus. Untuk akarnya mengarah pada distal, serta cervical line-nya mengarah pada apex atau akar. Selanjutnya adalah pandangan lingual atau pandangan ketika gigi menghadap pada lidah. Pada pandangan lingual ini, lingual ridge-nya lebih pendek daripada buccal ridge-nya, karena lingual ridge-nya tidak tumbuh setinggi dari buccal ridge-nya. Selanjutnya, cervical line-nya mengarah pada apex namun hampir lurus. Bentuknya hampir lurus. Terdapat dua fossa, yaitu mesiolingual fossa dan distolingual fossa. Pada sisi mesionya terdapat mesio developmental groove, sedangkan pada distonya tidak terdapat. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median. Pada pandangan mesial ini, kita dapat melihat bahwa lingual outline-nya berbentuk hampir lurus, sedangkan buccal outline-nya berbentuk cembung. Dari pandangan mesial ini, kita dapat melihat mesio-marginal ridge yang terdapat mesio-lingual developmental groove. Lalu, cervical line-nya mengarah pada insisal. Selanjutnya pada akarnya kita dapat menyaksikan bayangan dari sebuah depression yang mendekati garis median atau mesio developmental depression. Akarnya berbentuk atau mengarah pada lingual. Selanjutnya pandangan distal atau pandangan ketika gigi menjauhi garis median. Pada pandangan distal ini hampir sama dengan mesial, hanya saja pada pandangan distal ini lebih tinggi mahkotanya daripada mesial. Selanjutnya pada pandangan distal ini tidak terdapat developmental groove atau depression. Pada akarnya kita juga dapat menyaksikan bayangan dari sebuah depression yang mendekati garis median atau mesio developmental depression. Selanjutnya pandangan oklusal. Pada pandangan oklusal ini terlihat buccal cups dan lingual cups. Lingual cups-nya lebih kecil daripada buccal cups. Pada daerah lingual ini, mahkota akan berbentuk lebih tajam. Selanjutnya ada marginal ridge. Yang pertama mesio marginal ridge dan disto marginal ridge. Pada mesio marginal ridge ini terdapat mesio lingual developmental groove yang kita bisa lihat tadi pada sisi mesial atau pandangan mesial. Terdapat dua fossa, yaitu fossa mesiolingual dan fossa distolingual. Jelaskan anatomi dari gigi 45 atau gigi premolar kedua rahang bawah sebelah kanan. Gigi 45 mengganti gigi molar 2 rahang bawah gigi desidui. Gigi 45 ini memiliki 3 cups. Gigi 45 erupsi pada usia 11-12 tahun dan akarnya akan membentuk sempurna pada usia 13-14 tahun. Pandangan bukal atau pandangan ketika gigi menghadap pada pipi. Pada pandangan bukal ini, mahkotanya lebih pendek dan kurang runcing daripada mahkota pada pandangan bukal gigi premolar pertama. Selanjutnya, sisi mesiodistalnya pada mahkota dan akar lebih luas atau lebih lebar daripada sisi mesiodistal pada gigi premolar pertama. Cervical line-nya mengarah pada mahkota gigi atau incisal ridge-nya. Selanjutnya, akarnya lebih tumpul daripada gigi premolar pertama dan akarnya mengarah pada distal. Pandangan lingual
atau pandangan ketika gigi menghadap pada lidah. Pada pandangan lingual ini, mesiolingualnya lebih besar atau lebih lebar daripada distolingualnya. Di antara distolingual dan mesiolingual ini, terdapat development mental groove. Selanjutnya, cervical line-nya mengarah pada mahkota atau insisal. Sisi lingualnya lebih pendek, oleh karena itu permukaan distalnya terlihat. Permukaan distal dari arah belakang itu terlihat. Selanjutnya akarnya mengarah pada distal. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median. Pada pandangan mesial ini, buccal cups-nya lebih besar daripada buccal cups pada gigi premolar pertama. Di antara buccal cups dan lingual cups terdapat mesial marginal ridge. Mesial marginal ridge ini membentuk 90 derajat tegak lurus dari arah tinggi gigi. Selanjutnya ada cervical line yang tidak lurus atau berkelok, sedikit berkelok, dan akarnya sedikit tumpul. Selanjutnya pandangan distal atau pandangan ketika gigi menjauhi garis median. Pada pandangan distal ini sama dengan pandangan mesial, hanya saja pada pandangan distal gigi premolar kedua bawah kanan rahang bawah ini distal marginal ridge-nya lebih dekat dengan cervical line. Kenapa seperti itu? Karena distal ini lebih dekat atau lebih pendek permukaannya daripada mesial. Selanjutnya, pada akarnya terdapat depression atau yang biasa disebut developmental depression. Akarnya juga berbentuk tumpul. Selanjutnya, pandangan oklusal. Pada pandangan oklusal ini, secara keseluruhan jika dilihat outline-nya berbentuk segi empat, hampir segi empat. Terdapat 3 cups atau terlihat 3 cups. Yang pertama buccal cups adalah cups yang paling besar. Yang kedua adalah mesiolingual cups dan yang ketiga ada distolingual cups atau cups yang paling kecil. Di tengah-tengah terdapat central groove dan ke bawah ada lingual groove. Antara central groove dan lingual groove ini terdapat central pit di tengah-tengahnya. Selanjutnya terdapat 2 fossa, yaitu mesiofossa dan distofossa.